Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar pemikiran yang digunakan adalah dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Untuk komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah aspek mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mandiri yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dia pilih. Bernalar kritis menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong mereka mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Sedangkan kreatif menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik lainnya. Kemudian, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik maupun non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Dugu Sagu 2 minggu 1 buku. Untuk rumusan strategi pelaksanaan programnya adalah sebagai berikut. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui kerangka manajemen perubahan Bagja. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, dan koevolusi untuk menemukan hal terbaik atau positif. Sifat kolaboratif inquiry apresiatif atau IA ini bertumpu pada basis kekuatan. Tahapan Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi atau memahami isi bacaan sekaligus meningkatkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik terkait apa saja yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu melakukan sesi diskusi bersama murid untuk menguatkan ide pada tahap awal ini. Sedangkan aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia berupa kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan Bagja berikutnya adalah A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini?
Kebijakan sekolah mana yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Kebijakan sekolah mana yang telah mengaktifkan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan di sekolah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama murid untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan saat ini. Kemudian melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia berupa kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Modal fisik berupa ruang kelas dan modal politik berupa kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika budaya literasi sudah tercapai? Bagaimana perasaan kami ketika budaya literasi telah tertanam dalam diri murid? Apa saja hal-hal baru yang dapat kami lakukan setelah terwujudnya murid yang aktif dan mandiri dalam literasi? Dan apakah hal atau sumber daya yang akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi mandiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan akan dirasakan sebelum dan setelah program Dugu Saku dijalankan. Kemudian memajangnya di kelas masing-masing. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan sesi berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi diri terlaksananya program Dugu Saku yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan literasi murid. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia berupa kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, sedangkan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Untuk tahapan bagja yang keempat adalah J, jabarkan atau desain. Pertanyaannya, apakah langkah pertama dan paling sederhana yang dapat dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? Apa saja tindakan yang dapat mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mendiskusikan rancangan program Dugu Saku dengan wali kelas, mendata buku yang ada pada tiap kelas, mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan Dugu Saku dengan wali kelas, dan membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan membentuk kepengurusan komite kelas yang menangani program ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawabnya. Kemudian mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program Dugu Saku. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia berupa rekan guru dan murid, modal fisik berupa ruang kelas, buku bacaan, sosial media sekolah. Untuk modal sosialnya adalah kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari dan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan bagja yang kelima atau yang terakhir adalah A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini?
Apa saja peran yang dibutuhkan sekaligus siapa yang memerankannya? Siapa yang bertanggung jawab memantau agar program Duku Saku dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Kapan program Duku Saku ini dapat mulai dilaksanakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menyusun tim pemantau yang beranggotakan kepala sekolah dan wali kelas serta tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas. Kemudian membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana. Selanjutnya mengajak orang tua atau wali murid agar ikut serta memantau perkembangan literasi putra-putri mereka. Selanjutnya menyusun jadwal pelaksanaan dalam satu semester ini. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu dengan mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas berupa A. Ketua sebagai pengontrol ketercapaian target membaca murid di kelasnya. B. Sekretaris sebagai pencatat buku yang sedang dibaca dalam 2 minggunya. C. Penanggung jawab karya sebagai pengatur mading dan portofolio hasil karya tiap kelas. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia berupa kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Modal fisik berupa ruang kelas, buku bacaan, dan sosial media sekolah. Untuk modal sosialnya adalah kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari dan penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Pengertian program Duku Saku. Duku Saku merupakan akronim dari 2 minggu 1 buku yang merupakan sebuah program kokurikuler pada bidang literasi sekolah dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking yang memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset di sekitar sekolah. 2 minggu 1 buku berarti seluruh murid diharapkan mampu menyelesaikan 1 buku yang dibaca dalam kurun waktu 2 pekan, kemudian diceritakan kembali secara langsung atau lisan atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Program ini memuat nilai-nilai kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program tersebut. Latar belakang. Dari sisi perencanaan program berbasis data, berdasarkan data rapor pendidikan diperoleh kenyataan bahwa data nilai literasi masih sangat rendah dan jauh dari harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat murid dalam membaca dan menulis masih sangat kurang, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat literat di sekolah. Dari sisi kebermanfaatan program, pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANPK yang mengujikan kemampuan murid dalam bidang literasi. Gambaran umum program Duku Saku atau 2 minggu 1 buku. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, murid-murid membaca buku 15 menit pada waktu sebelum masuk, jam istirahat, ataupun pada saat ada jam kosong. Sedangkan pada hari Sabtu, murid-murid menceritakan kembali isi buku yang dibaca atau bisa juga dengan menulis isi ceritanya dalam bentuk ringkasan atau peta konsep pada pukul 07.00 sampai dengan 07.30 waktu Indonesia Barat. Praktik pelaksanaan program Duku Saku atau 2 minggu 1 buku. Kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai dengan Jumat di luar jam sekolah atau pada saat ada jam kosong dengan murid bebas memilih sendiri buku pilihannya. Pada hari Sabtu pagi, murid menyampaikan informasi apa saja yang didapat dari buku bacaannya tersebut. Cara penyampaiannya berupa cerita lisan secara langsung atau dapat juga berupa tulisan yang berisi rangkuman, cerita bergambar atau peta konsep. Hasil yang berupa lisan direkam oleh guru dan diposting di sosial media sekolah seperti YouTube, Instagram, dan Facebook.
Sedangkan yang berupa tulisan dipajang pada mading kelas selama 2 minggu, kemudian akan diportofoliokan dan mading diisi dengan hasil karya yang baru. Murid diberikan ruang komentar untuk saling menilai dan memberi masukan terhadap hasil sajian informasi dari teman mereka. Buku yang sudah dibaca oleh seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan koleksi buku kelas lain ataupun perpustakaan secara langsung. Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan program, maka dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, penanggung jawab mading, dan penanggung jawab portofolio. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.